Hati-hati, 5 weton yang diramalkan menjadi incaran Sengkolo di malam 1 Suro. Menurut Primbon Jawa, incaran Sengkolo di malam 1 Suro akan terjadi pada 5 weton ini. Ketahuilah ciri-ciri dan cara menghindarinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku yang mulia. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dalam lindungannya, menyinari hati kita dengan cahayanya, dan memberikan keberkahan yang tiada tara dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Di video ini, Mimin membahas tentang 5 weton incaran Sengkolo di malam 1 Suro, ciri-ciri dan cara menghindarinya. Jangan di skip, tonton sampai habis karena Mimin akan membahas tentang weton ini lebih lengkap. Apa itu Sengkolo di malam 1 Suro? Dalam terminologi Primbon Jawa, Sengkolo adalah kondisi kemalangan atau nasib buruk yang menimpa seseorang akibat ketidakseimbangan energi negatif. Pada malam 1 Suro, energi ini mencapai puncaknya dan diyakini mencari tumbal atau target di antara manusia yang memiliki pertahanan spiritual lemah. Orang yang terkena Sengkolo akan merasakan kehadirannya sebagai beban berat, hawa dingin yang menusuk, atau firasat buruk yang terus menghantui. Malam 1 Suro bukan sekedar pergantian tahun dalam kalender Jawa. Bagi masyarakat yang memegang teguh tradisi, malam ini dianggap sebagai waktu yang paling sakral, di mana gerbang dimensi gaib terbuka lebar. Di balik kesakralannya, ada ancaman tersembunyi yang disebut Sengkolo, energi negatif atau entitas yang diyakini membawa kesialan dan malapetaka bagi orang-orang pemilik weton tertentu. Berdasarkan perhitungan Primbon Jawa, ada 5 weton yang dinilai memiliki energi yang selaras atau rentan terhadap tarikan energi Sengkolo di malam tersebut. Weton yang pertama adalah Selasa Pahing. Dengan neptu 12 yang tinggi, sering mengalami benturan energi batin yang kuat. Mereka adalah sosok yang berwibawa, namun menyimpan api di dalam batinnya. Di malam 1 Suro, api batin ini seringkali meredup, menyisakan ruang kosong yang sangat rawan disusupi oleh Sengkolo. Jika Anda Selasa Pahing, waspadalah jika tiba-tiba merasa gelisah tanpa alasan yang jelas. Weton yang kedua adalah Sabtu Kliwon. Bagi pemilik weton Sabtu Kliwon dan Sabtu Wage, keduanya memiliki kedekatan spiritual yang sangat tipis dengan alam gaib. Bagi Sabtu Kliwon, malam 1 Suro adalah ujian keteguhan iman. Weton Sabtu Kliwon dianggap sangat sakral, namun rentan terhadap gangguan gaib karena wataknya yang keras. Selain itu, Sabtu Kliwon memiliki makna spiritual mendalam, tapi potensi gangguan atau nasib buruknya lebih besar. Weton ketiga adalah Sabtu Wage. Weton Sabtu Wage, benteng perlindungan Anda sedang berada di titik terlemah. Satu keraguan saja dalam pikiran Anda bisa menjadi pintu masuk bagi kesialan yang panjang. Sabtu Wage mempunyai energi khusus yang mudah menarik nasib buruk saat bulan Suro. Sering menjadi incaran karena energi bawaannya yang mudah disusupi aura negatif jika tidak waspada. Weton yang keempat adalah Rabu Legi. Weton Rabu Legi memiliki kecenderungan mudah bimbang, sehingga benteng pertahanannya mudah ditembus. Sosok yang biasanya tenang, namun di malam sakral ini, pikiran mereka seringkali menjadi kosong. Dalam tradisi Jawa, pikiran yang kosong adalah undangan terbuka bagi Sengkolo untuk singgah dan menetap. Rabu Legi meskipun baik, pada malam sakral
bisa rentan karena sifatnya yang mudah percaya atau manis. Weton yang kelima adalah Sabtu Pahing. Weton Sabtu Pahing adalah raksasa energi. Memiliki neptu tertinggi yaitu 18, justru sering mengalami ujian batin berat saat pergantian tahun Jawa. Neptu tertinggi 18 membuat mereka seperti mercusuar di tengah lautan gelap. Di satu sisi, ini adalah kekuatan. Namun di malam satu suro, cahaya ini justru menarik perhatian entitas yang ingin memadamkannya. Sabtu Pahing keras kepala dan tidak mau mengalah, membuatnya rentan konflik dan masalah. Sengkolo sering mengincar mereka melalui emosi yang meledak-ledak. Satu catatan untuk kita semua, weton dengan tulang wangi juga sangat disarankan untuk tetap berada di dalam rumah. Berikutnya adalah ciri-ciri seseorang terkena incaran sengkolo. Waspadai gejala-gejala berikut jika Anda atau orang terdekat merasakannya menjelang atau saat malam satu suro. Ciri-ciri yang pertama adalah kesehatan menurun, merasa lemas, meriang, atau sakit tanpa penyebab medis yang jelas. Ini adalah gejala fisik akibat benturan energi. Ciri-ciri kedua, emosi tidak stabil. Tiba-tiba menjadi pemarah, gelisah, atau merasa sedih yang mendalam. Ciri-ciri ketiga, nasib buruk beruntun. Mengalami kecelakaan kecil atau kerugian finansial secara berturut-turut dalam waktu yang singkat. Ciri-ciri yang keempat, pikiran kacau. Sulit berkonsentrasi dan sering merasa kosong atau sedang diawasi oleh entitas tak terlihat. Sahabatku yang mulia, berikut ini adalah cara menghindari dan membuang sial atau ruat sengkolo. Jangan panik. Ada beberapa langkah atau pagar diri yang disarankan dalam tradisi Jawa dan ajaran agama. Yang pertama, topo bisu dan melek. Melakukan ritual topo bisu atau tidak berbicara dan menjaga diri agar tidak tidur hingga lewat tengah malam adalah sebagai bentuk kewaspadaan. Yang kedua, pantangan keluar rumah. Menghindari bepergian setelah maghrib, terutama ke tempat-tempat yang dianggap angker atau ramai kerumunan. Yang ketiga, memperbanyak doa dan dzikir. Bagi umat muslim, memperbanyak istighfar dan membaca doa awal serta akhir tahun adalah cara terbaik untuk membersihkan diri dari energi negatif. Yang keempat adalah sedekah dan tirakat. Melakukan amal baik sebagai bentuk penebus atau penyeimbang energi agar sengkolo menjauh. Yang kelima, menjaga lisan. Hindari berkata kasar, mengumpat, atau membuat janji-janji yang tidak bisa ditepati pada malam tersebut. Karena ucapan bisa menjadi kenyataan buruk. Malam satu suro seharusnya menjadi momen untuk introspeksi diri atau muhasabah, bukan sekedar ketakutan akan hal mistis. Dengan menjaga sikap dan memperkuat ibadah, energi negatif sengkolo tidak akan bisa menyentuh Anda. Sahabatku yang mulia, di balik kalender Jawa, tersimpan rahasia perhitungan weton yang telah diwariskan secara turun-temurun. Lebih dari sekedar penanggalan, weton adalah cerminan kosmologi Jawa yang menghubungkan manusia dengan alam semesta. Sebuah warisan kebijaksanaan leluhur yang tak ternilai. Memahami weton berarti menyelami kearifan lokal yang telah membimbing generasi selama berabad-abad. Menawarkan pandangan mendalam tentang karakter, nasib dan perjalanan hidup. Ini adalah panggilan untuk menengok kembali akar budaya kita, menemukan kekayaan makna di dalamnya, dan menjaganya agar tetap hidup di tengah arus zaman.
Primbon Jawa menyimpan misteri, dan weton adalah kuncinya. Apakah kita akan terus berpaling, ataukah akhirnya membuka mata dan menyadari bahwa takdir tak hanya ditulis di bintang, tapi juga di telapak tangan kita sendiri? Sahabatku yang mulia, apakah primbon Jawa hanyalah sia-sia tahayul yang harus kita buang, ataukah sebuah kode sumber kehidupan yang kita takuti untuk membuka sepenuhnya karena takut akan kebenaran di baliknya? Pertanyaannya bukan lagi apa kata wetonmu, tapi apakah Anda berani mengabaikan warisan leluhur ribuan tahun ini? Padahal ia menjanjikan peta jalan dan Anda memilih tersesat di jalan raya yang bising. Di era digital ini, kita mencari aplikasi penentu jodoh. Padahal leluhur kita sudah punya algoritma kuno yang lebih rumit. Sekarang pilihannya adalah percaya data atau percaya kode leluhur yang tersembunyi dalam setiap hembusan nafas kelahiran. Lihatlah kembali kalender di tangan Anda. Periksa angka di tanggal lahir Anda. Takdir adalah kanvas dan weton adalah kuasnya. Kerja keras, doa tulus, dan hati yang bersih adalah warna abadi yang mampu melukiskan kebahagiaan hakiki. Rezeki dan musibah tak pernah salah alamat. Ia hanya menunggu waktu yang tepat, dan bagi jiwa-jiwa terpilih, pintu gerbang kemakmuran atau bahkan mungkin kesedihan telah terbuka. Ya, sahabatku yang mulia, demikian pembahasan kita kali ini tentang 5 weton incaran Sengkolo malam 1 Suro, ciri-ciri dan cara menghindarinya. Semoga apa yang telah kita bahas kali ini bisa memberikan pencerahan dan inspirasi bagi perjalanan hidup kita. Perlu diingat bahwa ramalan weton hanyalah sebuah gambaran atau prediksi manusia berdasarkan ilmu titen. Mari kita jadikan pengetahuan ini sebagai bentuk penghormatan untuk menjaga dan melestarikan budaya warisan leluhur yang telah ada selama berabad-abad, dengan tetap berpijak pada tradisi dan berserah diri kepada Sang Pencipta. Ingat, meskipun takdir sudah ditentukan, usaha dan doa tetap menjadi kunci utama. Mari kita jaga warisan ilmu titen leluhur yang penuh kebijaksanaan ini, agar tetap hidup dan memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga keberuntungan dan kebahagiaan senantiasa menyertai langkah kita. Sampai bertemu di video menarik berikutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.